Halo semua, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke sebuah era yang menjadi tonggak penting bagi pertanian Indonesia. Sebuah era di mana lahir legenda yang masih hidup hingga kini di hamparan sawah Nusantara. Ini adalah kisah tentang padi Semeru. Cerita kita dimulai pada tahun ke-1980. Saat itu, di tengah semangat membangun ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan melepas sebuah varietas padi unggul yang luar biasa. Varietas ini adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi antara para peneliti hebat dan petani di seluruh penjuru negeri. Mereka memiliki satu mimpi: menciptakan benih padi yang tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan alam. Dan dari mimpi itu lahirlah sebuah nama yang agung, diambil dari puncak tertinggi di Pulau Jawa yang megah dan penuh mitologi, Ganeng Semeru. Nama padi Semeru dipilih bukan tanpa alasan. Ia melambangkan kekuatan, ketahanan, dan keagungan. Sama seperti gunung yang menjadi inspirasinya. Harapannya, padi ini akan berdiri kokoh menopang lumbung pangan Indonesia, setegak Gunung Semeru yang menjulang di langit Jawa Timur. Ini bukan sekadar nama, tapi sebuah doa dan harapan yang disematkan pada setiap bulir gabahnya. Proses penciptaan padi Semeru adalah sebuah epik tersendiri. Para peneliti di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi bekerja tanpa lelah di laboratorium dan lahan percobaan. Mereka melakukan ratusan, bahkan ribuan persilangan. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat terbaik dari berbagai jenis padi. Mereka mencari gen yang bisa membuat tanaman lebih cepat berbuah, batang yang lebih kokoh agar tidak mudah rebah, dan tentu saja ketahanan alami terhadap hama dan penyakit yang sering menjadi momok bagi para petani. Di sisi lain, petani-petani di berbagai daerah dilibatkan dalam uji coba lapangan, masukan dan pengalaman mereka dari generasi ke generasi menjadi data yang tak ternilai harganya. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci kesuksesan. Padi Semeru bukan hanya produk laboratorium, tapi juga karya yang ditempa oleh keringat dan kearifan para petani Indonesia. Lalu, apa yang membuat padi Semeru begitu istimewa dan langsung merebut hati para petani saat itu? Mari kita bedah keunggulannya satu persatu. Pertama, umurnya yang relatif singkat untuk standar masa itu. Padi Semeru bisa dipanen dalam waktu sekitar 110 hingga 120 hari setelah tanam. Ini berarti petani bisa lebih cepat menikmati hasil jerih payahnya dan bahkan memiliki kesempatan untuk melakukan siklus tanam yang lebih banyak dalam setahun. Waktu adalah uang, dan bagi petani, waktu panen yang lebih cepat adalah berkah yang luar biasa. Keunggulan kedua, dan mungkin yang paling penting, adalah potensi hasilnya yang sangat tinggi. Di Area ATN, di mana swasembada pangan menjadi target utama, padi Semeru datang sebagai jawaban. Dengan praktik budidaya yang baik, varietas ini mampu menghasilkan gabah kering panen hingga 8 ton per hektar. Angka ini merupakan lompatan besar dibandingkan varietas-varietas lokal yang ada sebelumnya. Bayangkan, hasil panen bisa meningkat drastis, yang secara langsung berarti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi keluarga petani. Namun, hasil tinggi saja tidak cukup jika tanaman rentan terhadap penyakit. Disinilah letak ketangguhan sejati padi Semeru. Para peneliti telah membekalinya dengan resistensi terhadap dua penyakit utama yang paling ditakuti, penyakit bela dan hawar daun bakteri, atau yang sering disebut penyakit kresek, penyakit bela.
yang disebabkan oleh jamur bisa membuat daun dan leher malai membusuk, menyebabkan gagal panen. Sementara itu, hawar daun bakteri bisa membuat daun mengering dan tanaman mati sebelum menghasilkan gabah. Kemampuan padi Semeru untuk bertahan dari serangan dua penyakit ini menjadikannya pilihan yang sangat aman dan andal bagi petani. Mereka bisa menanam dengan lebih tenang, tanpa terus-menerus khawatir akan kehilangan seluruh hasil panennya akibat wabah. Dengan kombinasi umur pendek, hasil melimpah, dan ketahanan terhadap penyakit, padi Semeru dengan cepat menyebar dari satu petak sawah ke petak sawah lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, melintasi pulau-pulau di Indonesia. Ia menjadi primadona, simbol modernisasi pertanian yang sukses. Cerita keberhasilannya menyebar dari mulut ke mulut di antara para petani. Sudah coba tanam Semeru, hasilnya luar biasa. Kalimat seperti ini menjadi perbincangan umum di warung kopi dan pertemuan kelompok tani. Pemerintah pun gencar mempromosikannya sebagai bagian dari program intensifikasi pertanian. Padi Semeru bukan lagi sekadar varietas, ia telah menjadi bagian dari gerakan nasional menuju kedaulatan pangan. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini. Lebih dari 4 dekade telah berlalu sejak padi Semeru pertama kali diperkenalkan. Dunia pertanian telah banyak berubah. Ratusan varietas padi unggul baru telah dirilis, masing-masing dengan keunggulan yang lebih canggih. Seperti ketahanan terhadap hama wareng jenis baru, toleransi terhadap kekeringan, atau bahkan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Mungkin banyak yang bertanya, apakah padi Semeru masih relevan? Apakah ia masih ditanam? Jawabannya adalah ya. Meskipun popularitasnya mungkin tidak seperti di masa jayanya, padi Semeru belum sepenuhnya menghilang. Di beberapa daerah, terutama di kantong-kantong pertanian di Jawa dan luar Jawa, masih ada petani-petani setia yang menanamnya. Bagi mereka, padi Semeru bukan hanya soal benih, tapi juga soal nostalgia dan kebanggaan. Ia adalah saksi bisu perjalanan hidup mereka sebagai petani. Varietas yang telah membantu mereka menyekolahkan anak-anak dan membangun rumah. Warisan padi Semeru tidak hanya terletak pada bulir padi yang masih bisa kita temukan hari ini. Warisan terbesarnya ada pada DNA-nya. Gen unggul dari padi Semeru, terutama gen ketahanannya terhadap penyakit, telah menjadi fondasi penting bagi pengembangan varietas-varietas padi modern. Ia telah menjadi induk bagi lahirnya generasi baru padi unggul yang kita tanam sekarang. Jadi, setiap kali kita melihat sawah hijau yang membentang dengan varietas modern, ada kemungkinan di dalamnya mengalir darah dari sang legenda, padi Semeru. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam silsilah perberasan nasional. Kisah padi Semeru mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang inovasi, kerja keras, dan kolaborasi. Ia adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya-karya hebat di bidang pertanian. Ia adalah simbol ketangguhan dan kebanggaan yang diwariskan dari satu generasi petani ke generasi berikutnya. Dari puncak tertinggi di tanah Jawa, lahir sebuah padi terbaik untuk negeri, sebuah warisan abadi yang terus memberi makan jutaan rakyat Indonesia. Padi Semeru tangguh sejak tahun 1980. Dan spiritnya akan terus hidup selamanya. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita menelusuri kisah padi Semeru. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap dunia pertanian Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.